Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita melanjutkan materi pelajaran kita di pokok bahasan dinamika rotasi. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menentukan resultan momen gaya, kemudian bagaimana menentukan momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Ya, saya harap anak-anak sudah hafal dengan rumus-rumus ini. Ya, karena nanti ketika ditanyakan momen inersia kita tinggal memasukkan angka yang diketahui ke dalam rumus ini. Oke anak-anak sekalian, sekarang saya ingin lanjutkan ke dinamika partikel untuk gerak rotasi atau hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Anak-anak sekalian, jadi di materi dinamika partikel di kelas 10 kita sudah belajar bahwa untuk menggeser suatu benda itu cukup diberi gaya. Gitu ya. Jadi kalau kita mendorong balok atau menarik balok untuk menggeser balok kan cukup ditarik atau didorong dari belakang. Ya seperti itu. Nah, diberi gaya F seperti itu ya, bisa dari depan, bisa dari belakang. Nah, maka benda itu akan bergeser. Nah, kemudian ukuran susah tidaknya benda itu digeser itu bergantung pada besaran namanya massa. Gitu ya, dan hasilnya nanti akan muncul suatu besaran yaitu namanya percepatan linear. Ya, apa itu percepatan linear? Yaitu besar perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, tetapi untuk menggeser suatu benda itu tidak hanya cukup dengan diberi gaya, tapi harus diberikan namanya momen gaya. Ya, apa itu momen gaya dan bagaimana menentukan jumlahnya sudah Pak jelaskan sebelumnya. Kemudian, ukuran susah tidaknya benda itu diputar. Itu tidak hanya bergantung pada massa, tapi bergantung pada gabungan dari massa dan pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi yang kemudian disebut dengan momen inersia. Nah, hasil dari pemberian momen gaya kepada suatu benda bermomen inersia I, maka hasilnya benda itu akan berputar atau berotasi dengan percepatan sudut alfa. Ya, jadi A ini besaran gerak translasi atau bergeser, sedangkan alfa ini besaran gerak rotasi. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah, jadi nanti kalau ada sistem yang hanya bergeser saja, ya, jadi hanya bergeser saja atau bertranslasi, maka kita menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kalau kemudian ada benda yang hanya berputar saja, maka yang kita pakai adalah sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi gampang bedakannya. Nah, kemudian bagaimana kalau di dalam suatu sistem itu ada yang bergeser, ada yang berputar, maka nanti kita perlu suatu persamaan yang menghubungkan besaran gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, besaran-besarannya adalah seperti ini. Nah, untuk dinamikanya, tadi ada sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk bergeser saja. Kemudian untuk berputar saja itu ada sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, momen inersia dikali alfa. Nah, di sini ada A, di sini ada alfa. Maka supaya kedua besaran ini nanti disamakan, maka kita perlu bantuan persamaan A sama dengan alfa kali R. Gitu ya. Jadi nanti alfanya kita ganti dengan, ini kalau dibalik, alfa sama dengan A per R. Jadi seperti itu. Jadi nilai alfa ini kita ganti dengan A per R. Itu kalau di dalam suatu sistem ada benda yang hanya bergeser saja dan ada benda yang berputar. Nah, supaya sama, maka alfanya kita ganti dengan A per R. Seperti itu. Kemudian ada juga persamaan sebelumnya. Itu ada E sama dengan theta kali R. Ini di gerak melingkar sudah anak-anak pelajari. Turunan dari ini, ya, itu hasilnya V sama dengan omega kali R. Ya, kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Oke, saya berikan contoh soal. Ya, contoh soal 8. Ya, pertama yang harus kita lihat, kita identifikasi di situ apakah bendanya bergeser atau berputar. Nah, karena ini murni gerak berputar, gitu ya. Maka yang kita pakai nanti sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah,
Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apa yang membuat benda ini berputar. Jadi logikanya atau konsep dasarnya adalah kalau ada benda yang berputar, maka di situ pasti ada momen gaya. Kalau ada momen gaya, maka pasti ada gaya, gitu ya. Pasti ada gaya, pasti ada lengan momennya. Nah, di sini gayanya F10 Newton, ya. Dan gaya ini tidak bekerja di sumbu rotasi, berarti dia punya momen gaya. Berapa lengan momennya? Ya, tidak lain sama dengan jari-jarinya ini. Ya, jadi gayanya 10 Newton, lengan momennya sama dengan jari-jari roda atau jari-jari silinder, gitu ya. Yaitu 0,1 meter. Maka momen gayanya adalah, ya, jadi F kali R, gitu ya. Jadi F dikali R, F-nya 10, ya, F-nya 10 ini. Dan R-nya 10 cm atau 0,1 meter. Nah, jadi momen gaya yang memutar silinder adalah 1 Newton kali meter. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ada momen gaya, pasti benda itu akan mengalami gerak rotasi berubah beraturan. Nah, besaran yang menandai terjadinya rotasi berubah beraturan namanya percepatan sudut. Ya, jadi bagaimana mencari percepatan sudut? Nah, kita gunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Ya, tadi rumusnya sigma torsi sama dengan I dikali alfa, seperti itu. Nah, ini rumus untuk gerak rotasi. Torsinya sudah ada di sini. I-nya nanti kita cari dulu, nanti ketemu alfanya. Ya, kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Ya, ini dia. Ini sudah langsung ya. Jadi, I torsi sama dengan I kali alfa. Tadi torsinya sudah didapat dari jawaban A1. Kemudian, sebetulnya ini bisa dihitung sendiri dulu. Gitu ya. Jadi, I sama dengan setengah MR kuadrat gitu ya. Berarti setengah dikali M-nya 1 dikali R-nya 10 cm atau 0,1 kuadrat. Ya. Jadi sama dengan setengah dikali 1 kali 0,01. Ya, 0,01 seperti itu. Hasilnya setengah dari 0,01 berarti hasilnya 0,005. Ya, 0,05 kilogram. Ya, ini kalau dicari secara terpisah Nana ya. 0,05 kilogram meter kuadrat seperti itu. Nah, kalau sudah dihitung I-nya terlebih dahulu, baru kita masukkan ke sigma torsi sama dengan I kali. Ini cara gampangnya. Jadi dipisah dulu sebetulnya sama dengan I dikali alfa. Masukkan torsinya yang dari jawaban A tadi nilainya 1. I-nya dari yang di atas ini. Ya, 0,05 0,005 gitu ya. Dikali alfa. Nah, dari sini kalau dibalik alfanya nolnya bergeser ke kiri, berarti sama dengan 1000 dibagi 5 gitu ya. Hasilnya sama dengan 200 radian per sekon kuadrat. Artinya setiap detik kecepatan sudut silinder itu bertambah 200. Berarti 2 detik nambahnya 200 kali 2. 3 detik nambahnya 300 kali 3. Nah, maka ketika ditanya kecepatan sudut pada detik ke-10, berarti jawabannya sebesar 0 gitu ya. Jadi 0 ditambah 200 kali 10. Jadi alfa kali T ini menunjukkan pertambahannya. Tadi kan kalau 1 detik nambahnya 200 kali 1 kan gitu. Kalau 2 detik nambahnya 200 kali 2. Gitu ya. 3 detik nambahnya 200 kali 3. Ya, dan seterusnya. Kalau 10 detik berarti nambahnya sama dengan 200 kali 10 atau 2000. Karena mula-mula diam, maka kecepatan sudut pada T sama dengan 10 adalah 200 radian per sekon. Ya, ini untuk video ini cukup sementara dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang berikutnya untuk dinamika gerak rotasi. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.